Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana kita mengidentifikasi, memahami satu masalah, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai teknologi dan informasi lainnya yang pasti bermanfaat untuk Anda. Ini adalah IDE NetBeans. Sebelumnya telah saya create satu project dengan nama Excel Solution. Kemudian otomatis tergenerate satu kelas ini, kelas utama. Misalkan terdapat satu file Excel, di dalamnya ada nama dan IPK. Kemudian kita mau mengelompokkan IPK di atas 3,5 itu adalah grade mantap luar biasa. Kemudian di bawah 3,5 itu biasa saja. Kalau dalam satu file Excel, datanya misalnya 100 records atau 500, itu bisa dibilang sedikit. Bahkan tanpa menggunakan bahasa pemrograman pun bisa aja kita tinggal menggunakan if. Akan tetapi bagaimana jika saya mau menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman? Oke. Dalam bahasa pemrograman tidak harus menghafal. Yang penting kita kuasai logiknya, logik dari flow. Jadi goalnya adalah saya harus membaca dulu file Excel, kemudian saya olah. Gimana cara membaca file Excel? Tidak saya hafal kodenya. Sederhana, kita bisa menggunakan search engine, simple Java read Excel file. Kemudian kita bisa lihat, ini ada how to read Excel file in Java. Coba kita buka. Budayakan membaca untuk bisa memaksimalkan metode pencarian kita di search engine. Karena kalau tanpa membaca, kita nggak bisa mendapatkan solusi yang optimal. Oke, di sini, di ring ini dikatakan kita bisa menggunakan Apache POE. Jadi Java API untuk reading and writing Microsoft Document, baik itu SRS maupun SRSS. Target saya ini mau menggunakan SRSS. Jadi di drive D sebenarnya telah saya sediakan satu file Excel ya. Jadi goalnya tinggal kita baca. Sebelumnya kita lihat apa requirement-nya. Oke, step 1 kita buat dulu simple Java project. Ini di Eclipse kalau saya menggunakan NetBeans. Kemudian create lib folder di dalam project. Lib folder. Oke, di dalam Excel Solution saya buat nama foldernya adalah lib. Setelahnya diminta download dan tambahkan file jar berikut di dalam folder lib. Oke, sebelumnya sudah saya persiapkan ya download ini. Jadi tinggal di copy paste. Oke, selesai. Kemudian kita harus add external jar. Berarti di NetBeans tinggal klik kanan, properties, saya pilih libraries, tinggal add file jar. Saya copy aja linknya biar cepat. Oops. Excel Solution. Bentar ya, di move dulu. Add jar. Excel Solution, RIP. Nah, ini yang tadi di-download. Oke, setelahnya tinggal di-OK-kan. Kemudian kita mulai now create a class file, read Excel file demo. Di sini telah saya sediakan namanya Excel Solution, beda nama nggak masalah. Kemudian buatlah nama file Excel, ini student.srs. Nah, sementara yang punya saya itu SRSX, berarti pakai ini. Contohnya saya nggak ikuti ini, tetapi versi saya sendiri. Nah, in this example, we use SSF workbook class. Oke, ini tinggal saya kopikan apa file importnya. Copy.
Copy aja di sini. Public static void main. Nah, oke, dari sini ya. Ini static void main, ini kelas utama. Jadi tidak butuh kita sentuh, pasti sama ya. Copy ini. Sampai kemari. Kita paste. Di NetBeans tinggal klik kanan, format untuk buat jadi rapi. Ini kurung kurawannya berlebih ya, makanya ada tanda error. Oke. Habis itu, ini telah tersedia di dalam di website ini telah disediakan komentar. Jadi yang pertama, creating a new file instance. Karena saya sudah punya filenya di drive D, berarti tinggal saya panggil di drive D. Ini obtaining bytes from the file. Dia mulai membaca, maksudnya ambil dulu filenya, posisinya. Kemudian dia buat objek workbook. Dia baca mulai dari SID ke 0, iterator, berarti secara iterasi dia akan lakukan pelulangan proses pembacaan. Pada saat mulai membaca Excel, dia akan mengecek apakah masih ada nggak data berikutnya. Karena di Excel kan nggak bisa kita tentukan secara pasti berapa baris. Namanya saja, tujuan dari pembuatan program adalah bisa menyelesaikan masalah yang bersifat dinamis. Dia mulai dari baris pertama, row. Oke, setelahnya dia akan mulai membaca sel. Berarti dari baris pertama ada beberapa kolom, maka dia lakukan looping di sini. Selama masih ada sel, ada kolom, maka dia akan ngecek. Baca nilainya. Dia cek tipenya. Kalau memang string, dia tampilkan get string cell value. Cara membacanya beda ya. Dia menggunakan get string. Kalau dia numeric menggunakan get numeric. Oke, setelahnya dia print line, selesai. Coba kita jalankan. Ini pas. Jadi di dalam file Excel saya, Andi IPK-nya 3,5, Budi 4, Cindy 3,4. Berikutnya saya mau lakukan pengolahan, bukan hanya sekedar membaca, tetapi saya mau menambahkan logik tertentu. Kalau dia di atas lebih besar sama dengan 3,5, dia kategori grade. Luar biasa. Di mana saya mau menambahkan? Kalau memang file Excel-nya cuma 2 baris, ya sederhananya saya tinggal ngecek di posisi kolom yang kedua. Tetapi ini tergantung kepada jenis datanya, format datanya, dan susunan datanya. Jadi semuanya itu tidak bersifat absolut. Kita harus kuasai data dulu, pahami data baru bisa kita selesaikan. Dan tentunya kalau di lapangan kita harus kesepakatan format Excel-nya. Baik, di sini saya asumsikan cuma 2 baris, 2 kolom dan bersifat fixed. Biar mudahnya, saya tinggal tambahkan aja kolom tambahan int. Saya pakai bahasa Indonesia. Kolom ke 0. If kolom sama dengan 1. Kolom ke 0 kan nama. Kolom ke 1 berarti IPK. Nah, pada saat dia membaca prosesnya, setelah selesai, dia harus kolom sama dengan plus. Jadi kolom sama dengan kolom tambah 1. Dia increment, naik 1. Setelahnya pada saat mau looping pertama kali, saya tambahkan kolom sama dengan 0. Karena defaultnya, baris pertama, dia akan mulai dari kolom 0, kolom 1. Baris kedua, mau ulang lagi dari kolom 0, kolom 1. Sehingga dalam proses loopingnya, itu kita harus lakukan refresh. Oh, ini salah penempatan ya. Baik, akan saya ulangi. Ini kan awal mulanya int saya definisikan kolom sama dengan 0. Ini looping pertama, ini adalah membaca baris. Mulai dari baris pertama, saya harus definisikan kolom pertama adalah 0. Baru lakukan looping. Selesai looping di sini, dia bertambah kolomnya. Berarti masuk ke kolom 1. Habis itu masuk ke baris kedua, dia refresh. Makanya balik lagi ke kolom 0. Oke, kita coba code dulu ya. Jika kolom sama dengan 1, maka dia ngecek if
Karena angka, cara bacanya kan seperti ini. Set. Lebih besar sama dengan 3,5. System.out.print grade. Luar biasa. Else, saya akan tambahkan standar. Kita cek dulu. Oke, ini ada masalah. Coba kita analisa sama-sama. Jika kolom sama dengan 1, kayaknya di sini aja ya. Kita coba. Kita buat komentar. Komen manual aja. Kita tes dulu di sini. System.out.print grade. Oke, berarti biar mudahnya nggak usah buat kolom ya. Ini kita hapus saja. Ini pun kita hapus. If IPK sama dengan, kita tampung ke dalam satu variabel, lalu kita definisikan IPK. Ini tanda merah karena belum dideklarasi. Kalau gitu, di luar looping aja. Kenapa harus di luar looping? Karena tidak mungkin setiap kali looping dideklarasikan variabelnya. Berarti int IPK, saya buat nilai default sama dengan 0. Oke, kemudian IPK double. Oke, kenapa saya bisa tahu double? Saya balikkan. Incompatible. Conversion dari double to integer. Berarti defaultnya itu adalah double. Oke, saya ubah jadi double, saya cetak. If IPK lebih besar sama dengan 3,5, maka grade. Oke, kita coba jalankan. Oke, pas. 3,5 ke atas, dia ada tulisan grade. Kalau di bawah itu tidak ada tulisan. Baik, akan saya ulangi. Tadi yang versi pertama, saya akan deklarasikan kolom 0, kolom 1. Nah, di sana itu sebenarnya bisa aja. Akan tapi kalau ini kan ada cara lebih mudah. Ketika dia mulai mendetek ini adalah anomaly, kenapa tidak langsung kita ngecek aja di dalam daripada buat satu level logic lagi di luar. Jadinya kalau secara cara kerja komputer 2 kali jadinya. Dalam coding pun bukan semata-mata kita harus berpikir secara sekuensial. Memang cara jalannya adalah sekuensial, step by step. Akan tapi butuh juga dipertimbangkan masalah optimalisasinya. Kalau memang bisa lebih cepat, bisa kita sisipkan, dan itu merupakan the best way, maka itulah yang kita pilih. Jadi saya ulangi, di sini saya boleh deklarasi, karena di bagian ini yang menentukan grade atau enggaknya kan di bagian IPK. Dan IPK itu kan angka, anomaly. Berarti bagian sini, tinggal saya tambahkan aja. Yang awalnya system.out.print dia panggil cell apa, ya biar sederhana saya tampung dulu ke variabel, ditampilkan variabelnya, saya cek variabel, lalu tampilkan apa yang saya inginkan. Jadi dalam hal ini
lebih besar sama dengan 3.5 akan ditampilkan grade. Oke, demikian sharing saya hari ini mengenai bagaimana kita memahami masalah, kemudian selesaikan masalah menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya Darwin, terima kasih.